hal yang kita bicarakan dalam video kali ini itu bakal merubah drastis skill komunikasi lo hanya dalam 30 hari doang. Dan gue nggak bohong, kalau misalkan lo terapin 3 hal yang bakal kita bicarakan pada video kali ini, gue jamin kehidupan komunikasi lo tuh bakal berubah drastis, Bang. Dan sebelumnya, gue pengen kita perkenalan dulu. Karena kan pasti lo bingung, kira-kira siapa nih ada orang yang muncul di YouTube gue, dan dia ngebahas tentang komunikasi gitu kan. Jadi, perkenalin, nama gue adalah Jason Stanley, dan gue udah mempelajari Science Communication, ilmu komunikasi, sekitar 4 tahunan, dan udah banyak banget buku-buku yang gue baca. Gue juga udah kuliah di sekarang Science Communication, dan gue juga udah ngebangun beberapa platform edutech di ilmu komunikasi, dan juga ngedirin agency social media gue di umur sekitar 18 tahunan. Dan semua ini bisa gue lakuin karena skill komunikasi yang gue pelajarin. Jadi udah banyak banget data-data yang gue dapetin dari para teman-teman kita. Jadi gue punya personal branding, dan dari personal branding itu banyak banget data-data kualitatif yang gue dapetin dari kayak teman-teman yang lain curhat ke gue tentang masalah komunikasi mereka. Dan dari ratusan data, bahkan ribuan database yang gue punya seputar komunikasi, ada 3 hal dari ratusan skill komunikasi, kayak retorika, argumen, cara berdebat. Ada 3 hal doang, 3 skill komunikasi yang kalau emang bener-bener lo kuasain banget nih 3 hal ini udah jauh lebih cukup banget buat bikin skill komunikasi lo itu jadi di atas rata-rata. Dan sekarang kira-kira apa sih Bang skill-skill komunikasi yang lo bilang gitu kan? Jadi ada 3 hal, 3 skill komunikasi. Gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah skill komunikasi pendengar yang baik. Jadi pastinya lo sama gue pernah kayak kita ketemu sama orang gitu kan, dan pas kita ngobrol sama si orang ini, dia tuh kayaknya ada yang cuma seneng main handphone, ada juga yang kayak oh iya, terus oh iya, terus jadi dia kayak dia ngedengerin kita berdua, tapi lo nggak ngerasa dia bener-bener ngedengerin lo banget. Kayak ada yang janggal gitu loh dari dia. Dan ini dari Science Communication, itu ada penjelasannya. Itu berarti orang tersebut itu nggak bener-bener pengen mendengarkan lo. Jadi banyak yang mikir kan, kayak, Bang, emang orang bisa tahu nih kalau gue nggak dengerin dia? Itu bisa banget. Lo sama gue pun pasti pernah punya perasaan kayak gitu kan. Kita ngerasa kayak, ini orang ada something yang off nih. Ada yang kayak bikin gue tuh nggak nyaman ngobrol sama dia. Itu karena emang dia benar-benar nggak pengen ngedengerin lo. Secara insting manusia, kita bisa ngeproses berbagai informasi. Kayak lo mikir sama gue kan kayak, wah, dia kayaknya nggak pengen dengerin gue deh Bang. Tapi gimana caranya gue tahu Bang? Itu feeling gue doang kah? Enggak itu nggak feeling. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa dalam komunikasi, lo tuh sebenarnya bisa ngeliat nih orang itu secara verbal dan non-verbal. Jadi walaupun dia kelihatan nggak dengerin, tapi body language dia itu bisa kita lihat. Jadi apa yang dia nggak komunikasikan bakal ngirim pesan ke otak kita. Jadi lo harus sedikit percaya sama otak lo. Kalau otak lo mikir, kayak dia nggak dengerin gue deh, itu mungkin bisa jadi benar, dia nggak dengerin lo. Dan lo sama gue, pasti kita sama-sama sepakat bahwa orang yang kayak gitu tuh nggak enak banget buat ajak ngobrol gitu loh. Kayak dia kayaknya nggak nyambung pas ajak ngobrol. Jadi dari data fakta menariknya adalah sekitar 90% orang yang kita ketemuin zaman sekarang di dunia modern, lo bisa cek dari 100 teman lo, mungkin cuma sekitar 10 orang yang benar-benar duduk depan lo dan enak banget diajak ngobrol. Karena apa? Karena dia benar-benar pengen ngedengerin lo. Dia kayak benar-benar nanya lebih lanjut apa yang lo bicarakan. Dia kayak misalkan lo bilang sama gue nih kayak, oh kemarin gue ke Bandung, ke dia gitu kan, dan dia bisa bilang, misalkan dia bilang kayak, oh lo ke Bandung kemana aja, nah itu kan nunjukin dia benar-benar mendengarkan. Tapi kalau misalkan dia itu malah jawabnya kayak, oh ke Bandung, oh keren-keren, udah, atau cuman kayak, oh ke Bandung, oh ya gue juga kemarin ke Bandung tuh, seru banget sih emang di Bandung tuh. Jadi dia malah gantian cerita. Jadi ada 2 hal, atau ada 2 gue sebutannya ada 2 kolom gitu dalam mendengarkan. Ada orang yang mendengarkan untuk menjawab, ada orang yang mendengarkan hanya untuk sekedar mendengarkan. Dan kalau misalkan lo benar-benar menguasai skill pendengar yang baik, itu bakal bikin lo menjadi top 10% dari 90% orang
Dimana lo menguasai skill pendengar yang baik ini, itu bakal bikin lo menjadi pribadi yang bahkan berkarismatik. Ini juga dibahas dalam bukunya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Sedikit konteks How to Win Friends and Influence People. Itu bahkan dipelajarin sekarang dalam dunia persalesan. Jadi kebanyakan karyawan-karyawan di big company, itu mereka harus baca buku How to Win Friends and Influence People. Terutama dalam aspek sales. Karena menguasai kemampuan pendengar yang baik, itu benar-benar efektif banget, bahkan dalam persuasi. Atau mau ngejual barang misalkan. Nah sekarang, Bang, gimana caranya gue menguasai skill pendengar yang baik? Karena itu yang gue perlu ketahuin. Aplikasinya itu gimana sih? Jadi pas lo duduk nih, misalnya kita lagi duduk nih berdua. Yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan adalah, lo tuh harusnya fokus, pertama, lo fokus mendengarkan gue. Taruh buku, taruh handphone, kayak lo benar-benar mendengarkan gue. Kalau misalkan, Bang, gue lagi sambil main handphone, gue ada kerjaan dadakan gitu kan, itu gimana? Mendingan lo bilang kayak, bentar ya, gue masih ada kerjaan nih soalnya. Misalkan 5 menit lagi ya. Nah, habis itu lo taruh, baru deh lo mulai ngobrol. Jadi, singkirin dulu aja kerjaan-kerjaan lo, kalau memang bisa disingkirin. Tapi, kalau misalkan nggak bisa, mendingan jangan sambil kayak kerja. Karena itu lo nggak bakal bagus banget untuk mendengarkan. Satu, fokus. Yang kedua adalah eye contact dan juga bahu menghadap lawan bicara. Jadi lo duduk sekarang, ngadep ke gue. Nah ini banyak yang sering mikir, kayak, Bang, kalau gue nggak dengerin, kendalanya gini, Bang. Gue tuh kalau eye contact nggak nyaman. Nggak tahu kenapa, kayak bingung aja gitu. Banyak orang yang sering nggak nyaman eye contact karena mereka itu pada umumnya ngerasa terintimidasi sama lawan bicara mereka. Ini sering banget kejadian kayak lo lagi mau interview di tempat kerja baru, atau mungkin mau negosiasi bisnis. Ini gue juga sering ngalamin. Dulu bahkan pas gue ngebangun digital agency gue dulu pas ngelakuin eye contact tuh susah banget. Karena gue kan masih muda. Dan gue ketemu sama kebanyakan pengusaha-pengusaha yang memang udah, mereka dari older generation. Dari WO lah, teknologi. Kebanyakan mereka tuh yang di umur 40-an. Udah sedikit midlife. Kayak gue ngerasa, siapa gue gitu loh, mau ngajak mereka negosiasi gitu kan. Tapi ada satu mentalitas yang gue pelajarin dari bukan komunikasi sih, lebih ke filsafat. Gue pelajarin filsafat stoikisme, di mana lo tuh belajar untuk mengontrol apa yang ada dalam kontrol lo doang. Dan salah satunya adalah ya gue nggak bisa mengontrol apa kata orang tentang gue. Itu satu hal yang pasti banget. Lo mau mikir, misalnya lo mau bikin orang bilang kayak, oh dia keren ya, dia hebat ya segala macam, lo nggak bisa kontrol itu. Semua orang punya pemikiran mereka, bisa ngomong apapun tentang diri lo gitu kan. Jadi kalau misalnya ada 1.000 orang dan 1.000-1.000-nya punya pikiran yang berbeda-beda, gimana lo mau nyenengin 1.000 orang itu? Itu hal yang nggak mungkin. Jadi belajar untuk bersikap bodoh amat bakal bikin lo lebih pede dalam ngelakuin eye contact. Itu sedikit hal yang cukup menarik pas gue pelajarin dalam komunikasi, tapi itu benar-benar efektif banget. Jadi satu, tadi mendengarkan, lo fokus, taruh handphone, taruh buku, fokus menghadap lawan bicara, eye contact menghadap lawan bicara. Dan yang terakhir, yang paling efektif banget dalam pendengaran yang baik adalah, itu gue sebut sebagai probing further. Jadi, ini gue pelajarin dulu banget dari University of Pennsylvania. Gue sempat ikut salah satu kurikulum kurs pembelajaran ya. Dan waktu itu dosennya bilang bahwa kalau lo pengen mendengarkan, lo harus pandai melakukan probing further. Dalam bahasa Inggris, probing further, dalam bahasa Indonesia tuh artinya mengidentifikasi lebih lanjut. Itu sedikit ribet tuh, artinya apa? Mengidentifikasi lebih lanjut, itu berarti ketika lo bicara ngasih jawaban, lo tuh ngebalesnya dengan pertanyaan. Jadi misalkan dia bilang nih, kayak, kemarin gue lagi sedih banget nih, abis putus sama mantan gue. Dan lo bisa bilang sebagai pertanyaan, lo bisa kasih pertanyaan lebih lanjut. Kayak misalkan, oh kenapa bisa putusnya? Dan misalnya dijawab lagi dengan sebuah jawaban. Oh kemarin gue putus, ya itu sih bro, gue tahu dia selingkuh gitu kan. Daripada misalnya lo ngasih jawaban lagi, kayak, wah selingkuh, gue juga sama tuh kemarin. Itu kan gantian, jadi kan lo ngasih jawaban. Lo kasih pertanyaan lebih lanjut. Kayak misalkan, hah selingkuh, kok bisa? Nah jadi, pendengar yang baik adalah dia menguasai kemampuan probing further. Berarti lo itu mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam apa yang lo bicarakan. Oke, jadi ini 3 hal yang lo perluin dalam pendengaran yang baik. Tadi skill lo udah pendengaran yang baik, dan kita sama-sama setuju kayak lo sama gue, kalau kita ngobrol sama orang yang nggak jago mendengarkan, kayak dia nggak ada di situ, cuma sekedar iya doang, itu kan kayak nggak enak banget. Yang kedua, skill komunikasi yang bakal bikin lo jadi top 1% bahkan di dunia. Ini adalah yang cukup menarik nih, karena nggak semua orang nguasain skill ini juga. Skill ini gue sebut sebagai pembicara yang lebih pelan dan lebih efisien.
berbicara lebih pelan dan lebih efisien. Kayak gue bakal cerita sedikit. Dulu pas gue mau closing klien pertama gue di digital agency gue, Foil Enterprise, waktu itu gue sempat meeting dengan salah satu pengusaha dari bidang wedding organizer, dan beliau udah lumayan berumur, jadi kayak gue mikir, aduh gue gak enak banget nih ngobrolnya, gue bakal didengerin gak ya, gue bakal apa gak ya? Kayak pasti kita punya pikiran-pikiran kayak gitu kan. Dan pas gue ketemu waktu itu, kayak anak muda pada umumnya, yang lo baru mulai usaha lo kayak, yang penting gue ngomong yang banyak. Itu mindset gue dulunya. Yang penting gue ngomong yang banyak gitu. Tapi pas gue baca salah satu buku, itu bukunya Oh Soo Hyang, Seni Berbicara. Seni Berbicara gue lupa, antara Oh Soo Hyang atau Larry King. Pokoknya dari situ lah. Dan pas gue ngobrol sama si ibu-ibu beliau tersebut, pas gue ngobrol tuh gue ngelakuin satu hal yang kayak gue gak yakin kan. Gue belajarin teorinya, apa iya gitu kan. Pas gue terapin, gue tuh berbicara lebih pelan. Kayak sesimpel itu doang. Berbicara lebih pelan dan lebih sedikit. Jadi daripada gue kayak, oh ya bu, kemarin sih kita pernah juga handle beberapa klien-klien lain. Gue cuman kayak, oh ya bu, kita sih pernah ada pengalaman dengan bidang wedding organizer juga. Dan hasilnya juga efektif banget kalau nerapin yang bakal kita terapin nih, kali ini. Jadi gue cuman ngomong lebih pelan dan lebih sedikit. Dua hal itu doang, ketika lo terapkan dalam komunikasi lo, itu bakal bikin orang lebih pengen mendengarkan apa yang lo omongkan. Kayak sesimpel itu. Kenapa? Karena setelah gue pelajari lebih dalam lagi, otak manusia itu ternyata nggak bisa memproses terlalu cepat apa yang lo bicarakan. Jadi pas gue ngobrol nih sekarang sama lo nggak mungkin bisa langsung memproses itu juga, detik itu juga, semua hal yang gue bicarakan. Kayak nggak mungkin. Jadi otak lo tuh butuh jeda. Nah, orang yang ngomongnya terlalu cepat, itu stimulan informasi yang dikasihnya juga terlalu cepat banget diterima sama kuping lo. Jadinya otak lo bakal fatigue. Jadi kalau di Daniel Kahneman, lo bisa cek sistem 1, sistem 2. Sistem 2 itu diperlukan ketika dia memproses informasi yang dia dengar dari telinga lo. Informasi masuk ke otak lo, dan otak lo perlu fokus untuk mendengarkan atau memproses informasi yang mereka terima. Nah ini kalau terjadi secara terus-menerus dan terlalu cepat, itu bakal bikin otak lo mengalami kelelahan atau fatigue. Makanya yang gue bilang, semakin lo ngomong lebih pelan, orang bakal lebih enak ngedengerinnya, dan lebih jelas juga. Dan orang dari sana, karena lebih enak dan lebih jelas, mereka bakal lebih pengen mendengarkan omongan lo. Oke, itu untuk yang kedua, berbicara lebih pelan, dan juga lebih efektif, lebih efisien. Yang ketiga, ini sedikit, gue ngerasa banyak orang yang salah kaprah, karena ini banyak yang mikir, ini nggak mungkin lah, ini mah bullshit gitu kan. Jadi yang ketiga ini adalah gue sebut sebagai hukum komunikasi. Dari kalau lo pengen di-treat sebagai seorang raja, lo harus berpakaian kayak seorang raja. Jadi ini sedikit kontras dengan pikiran-pikiran publik tentang, oh jangan pernah menghakimi buku berdasarkan sampulnya. Jangan menilai buku berdasarkan sampulnya gitu. Dalam komunikasi itu nggak kayak gitu. Dalam komunikasi, ketika lo baru bertemu dengan seseorang, satu-satunya data yang lo punya dari orang tersebut sebelum dia mulai ngobrol dan berinteraksi secara verbal dengan lo gitu kan, lo cuma bisa ngeliat dia doang. Lo cuma bisa ngeliat visual dia, lo cuma bisa ngeliat muka dia, perpakaian dia, dan dari pakaian dan muka itu lo bisa memproses sebuah informasi, kira-kira dia orang yang kayak gimana. Nah itu menunjukkan sebuah fenomena dalam komunikasi, namanya itu perseptual persepsi. Jadi perseptual persepsi itu persepsi yang lo timbulkan atau gambaran yang lo punya akan seseorang ketika lo ngelihat dia. Jadi ketika lo ngelihat seseorang yang pakai bajunya rapi, terus dia kayaknya kelihatan wangi, dan dia misalkan kelihatannya bersih gitu kan, lo bakal menganggap dia seseorang yang dari strata sosial yang mungkin lebih tinggi daripada dia pakai baju yang misalkan berantakan banget. Dan ini bakal bikin lo merasa kayak, oh ini orang kayaknya lebih kompeten deh, lebih terpercaya deh, dan kayak lebih pintar deh. Jadi kalau di psikologi, ini ada yang namanya halo effect. Halo effect itu menjelaskan fenomena yang kayak tadi gue bilang. Jadi kalau lo pakai baju yang rapi dan keren dan wangi, lo bakal memiliki atribut kayak dia lebih pintar, kayak dia lebih kompeten, kayak dia lebih apa. Jadi atribut-atribut positif bakal nempel di diri lo. Nah ini makanya gue bilang, kalau misalkan argumennya adalah, tapi kan bang, si Elon Musk, dia pakai baju simpel aja nggak tuh? Radit, ya kan? Raditya Dika, sama aja tuh. Raffi Ahmad bang, soalnya sama aja. Iya, karena mereka adalah orang yang lo kenal.
Kalau dia bukan orang yang lo kenal, lo nggak bakal punya persepsi yang kayak gitu. Orang yang lo kenal memiliki personal branding yang mempengaruhi persepsi lo akan orang tersebut. Kalau orang yang lo nggak kenal, yang bener-bener lo nggak tahu, perseptual persepsi ini itu memiliki sebuah kekuatan yang kuat banget. Jadi, sedikit recap. Kalau misalkan tadi kita udah ngebahas untuk bagian pendengar yang baik, yang kedua adalah bagian berbicara lebih pelan dan lebih efisien. Yang ketiga adalah bagian dari perseptual persepsi. Berpakaian seperti raja jika lo pengen ditreat kayak seorang raja.